Kalau lampu hijau lu ngapain? Stop. Kan? Ya kan? Ditabrak. Oh jadi gitu caranya, berarti bebas ya ngapain aja. Berarti ntar tiba-tiba gue bawa pisau gue tusuk. Akhirnya Iya. lo berhenti untuk memakai keyword tersebut ya. Betul, bikin gue shock kayaknya. Nanti aja ditunggu, mungkin gue udah sewa 4 bodyguard. Yang dimana itu gue 5 hari berturut-turut ke UGD. Ini sampai konsumsi obat berarti untuk menenangkan kakak. Sadarin gue kalau gue nggak kenapa-napa. Jadi tuh ya udah, yang paling penting sih paling raba. Kakak baru sadar mental kakak salah di saat kakak mendengar suara-suara tersebut. Betul. Sudah on. Oke. Padis pakpur semuanya. Kembali lagi di Kasih Pahim by Phoenix. Masih sama gue Demi, belum ganti hostnya. Tapi kali ini gue cepet aja ya. Pokoknya gue lagi sering nonton konten yang menurut gue sangat gue agak-agak gimana gitu, menyentuh hati ya gitu. Ini followersnya udah sampai 3M loh coy. Gak usah lama-lama deh ya. Kita sambut aja Kak Ibu. Hai. Halo Kak. Halo. Pokoknya maju terus ya semuanya. Udah closing. Langsung closing. Oke. Hai Kak, apa kabar? Halo, baik Kak. Wah, ini alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke Kasih Pahim. Sama-sama. Thank you udah undang Kak. Iya, ini kakak sumpah nih langsung aja ya, langsung ditembak aja nih. Kakak tuh bikin konten yang balomba itu, bisa boleh ceritain gak sih Kak? Oke, balomba ya. Balomba terbentuk itu dari pandemi sih Kak. Oh 2020, 20. oke. Iya betul. Jadi kayak kita emang anak-anak komplek tuh suka ngumpul. Terus suka, kan bosen banget ya, jadi kita bikin mainan. Bikin Iya, mainan? games gitu. Oke. Jadi kayak kita sambil nge-games aja daripada bosen. Ternyata pas di-upload FYP. Oh, dari awalnya anak komplek. Awalnya. Oke. Anak kampung kagak diajak. Kagak, anak komplek aja ya. Enggak. Jadi itu itu. awalnya cuman iseng aja. Iseng. Jadi berkelanjutan sampai sekarang. Berkelanjutan sampai sekarang. Gitu. Oke. Terus ini kakak kan akhirnya punya akun sendiri ya. Betul. Terus konten-kontennya itu kalau kalian pernah lihat tuh yang gue bakal kasih 200.000 kalau Ya. bikin gue bangga. Iya, bikin gue. Kepikiran dari mana sih Kak? Itu sih awalnya gue kepikirannya itu pertama yang bikin ketawa dulu sih Kak. Oh, oke. Jadi pertama-tama itu bikin gue ketawa, dapat 100.000 pertamanya. Oh, naik Iya, ceritanya. Wah, boleh naik gitu red cardnya gitu kan. Mantap. Terus. Awalnya bikin gue ketawa 100.000. Ya sebenarnya gue mikir juga sih, pertama ada yang mau nggak ya? Kayak gue juga sebenarnya ya kayak takut lah, kayak ada nggak sih nih orang yang nyamperin. Ternyata pas kayak pertama kali coba, walaupun nunggu sejam, ada yang nyamperin, bikin gue ketawa dapat 100.000. Oh, Itu dia. Itu awalnya. Oke. Itu kakak bener-bener yang coba-coba aja, akhirnya keterusan sampai saat ini. Betul, sebelumnya gue udah bikin konten sih Kak sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya sebelum bikin gue itu ada konten lain nih yang mengumpulkan 1 juta followers sebelum bikin gue. Oh Gitu. Gitu. Kontennya itu kayak main trick aja sih. Main trick. Iya, jadi kayak misalnya gue lari pegang HP terus nanya. Misalnya pertanyaannya misalnya ngomong top 1 kali. Ngomong top 2 kali. Coba gue langsung ke lu kayak. Oke. Wah, buffer gak nih? Oke. Gue jadi tegang sendiri apa gimana? Kita coba ya. Oke. Coba ngomong top 1 kali. Top. Ngomong top 2 kali. Top. Ngomong top 4 kali. Top. Kalau lampu hijau lu ngapain? Stop. Kan? Ya kan? Ditabrak. Gimana? Oh iya. Oh gitu ya. Oh iya. Gitu. Oh iya. Oh gitu. Seru juga ya. Maaf banget nih, ketawa nih, Pentium berapa ya? Oke. Ya agak. Hah, gimana? Gue tadi belum masuk akal. Kalau misalkan lampu merah, ya stop dong. Kalau lampu hijau? Oh, lampu hijau. Oh iya. Iya. Tabrak. Dikelaksonin kalau di sini mah. Ya.
Oke, tadi sampai mana saya sampai dari bawah. Oke, ini kan cerita-ceritanya banyak ya. Iya. Ada yang bikin bangga, terus ada kan yang pernah bikin nangis. Bikin nangis. Mungkin dari cerita bikin bangga itu dia nangis lagi, Dia cerita nangis. ada. Oh, jadi nangis. Iya, jadi dia nangis. Oke, dari bangga langsung nangis Iya. gitu. Oke. Banyak juga relate-nya ya. Oke. Ini cerita nih kan, kakak kan aku lihatnya nih banyak banget yang cerita. Iya. Pandangan aku sebagai audience, kakak tuh ya good listener gitu, yang pendengar yang baik. Ini good listener itu energinya banyak loh gitu kan ya. Ada langsung tarik nafas gitu. Ya, ini kakak selama membuat konten itu yang kakak rasakan saat mendengarkan tuh sebenarnya apa sih? Dan efeknya tuh apa aja? Oke, yang gue rasakan ya. Pertama gue sih ngerasa seneng lah ketemu orang baru gitu. Yang emang gue gak pernah ketemu, tiba-tiba dia mau cerita. Karena kan maksudnya kita gak kenal nih satu sama lain. Harusnya kan gue gak mau cerita tentang hidup gue. Tapi ternyata dia itu yang rata-rata pada ikut, dia itu berani gitu cerita pengalaman dia yang gue aja gak kenal satu sama lain. Tapi poinnya adalah dia mau cerita dan ternyata bikin gue bangga ceritanya. Gitu. Kenapa sih apakah energi gue habis gitu? Kayaknya kalau gue bilang sih ada masanya energi gue habis juga karena kan gue menyerap dari cerita mereka gitu. Gue kayak gimana ya, kayak gue ngerasa kayak mereka itu cerita bener-bener deep dan gue kan emang orangnya nggak cuman sampai di situ stop gitu, maksudnya nggak sampai di titik itu aja gue dengerin terus kayak ya udahlah bodo amat cerita orang, enggak, tapi gue emang ngerasain juga dan gue mendalami ketika mereka cerita, Kak. Oke. Gitu, jadi kayak gue ngerasain sampai dalam lah. Bisa nih nanti pas baru nyampe balik ke mobil baru gue nangis di situ. Gue bisa tuh. Oh bisa. Bisa. Jadi pas dia udah cerita, terus gue baru nyampe di mobil nih, udah tuh, gue diem aja. Baru, aduh, kok sedih banget gitu. Cepet nangis gue orangnya Cepet nangis. Cepet ya. nangis. Oh iya, sama sih saya juga cengeng sebenarnya. Iya, enggak Gitu. kok, enggak apa-apa. Cepet nangis itu berarti kan orangnya perasa. Iya. Bagus. Tapi aduh ini langsung plus gitu ya gue ya. Tapi Kak, dari cerita-cerita tersebut berarti kan Kakak able to feel them. Perasaan Kakak bisa merasakan. Iya. Kakak setelah itu maintain gak sih sama mereka kayak Oke. nanya kabar atau Iya. gimana gitu? Setelah dari itu, gue biasa selalu suruh mereka sih, maksudnya DM ya ke IG gue gitu. Kalau misalnya lu udah pernah ikutan konten ini, jadi ya udah dari situ kita chat-chatan aja gitu, bukan intens ya. Maksudnya kayak gimana kabar, terus apa nih perkembangan lu sekarang? Ya, tetap sih sampai hari ini. Tetep itu wah berarti Kakak bener-bener kayak bikin grup kali ya? Bikin grup Kan banyak ya, kayaknya kan banyak gitu ya, bikin grup ya. Mungkin katanya pas acara gue ada tuh grupnya juga. Pas acara gue ulang tahun waktu itu mereka ada yang datang juga. Nah itu ada grupnya tuh. Jadi kayak nanya kabar juga grup. Ya udah, oke gitu. Wah. Rame dong pas surprise ya. Pas rame. Iya. 5 part kalau nggak salah waktu itu deh. 5. 5 part. Kayak tersanjung loh, panjang banget nih. Tahu gak tersanjung? Jangan-jangan enggak satu ini lagi, enggak satu letting, enggak satu generasi. Oke, tapi Kak dari cerita-cerita yang kan ini cerita bangga ya. Ya. Keyword-keyword apa sih yang udah Kakak lakukan gitu selain bangga? Bikin gue ketawa, bikin gue kalah, ada juga bikin gue shock. Oke, bikin gue shock nih gue. Bikin gue shock. Dah, langsung gue hook. Ini hook nih. Oke, yang shock tuh ngapain aja Kak? Yang shock jadi ketika mereka bisa ya bikin gue shock gitu, kayak kagetin gue dan gue kaget. Misalnya dia ngebuka tas terus tiba-tiba kayak nah gue kaget tuh. Nah kalau misalnya gue shock ya udah. Ada juga yang ngelempar tas gitu, dia bawa motornya ke trotoar, itu aneh banget sih. Jadi kayak bom gitu loh. Dia lempar tuh tasnya gede warna hitam, langsung kabur pakai motor. Ya udah. Waduh, enggak itu udah ke training tuh. Hati-hati lo tandain ya, lo tandain orangnya ya. Tapi itu bikin shock itu kan kayaknya nggak terlalu banyak ya. Apa Iya. ada pengalaman burukkah dari konten-konten lo itu?
Pengalaman buruk sebenarnya ada sih. Kenapa? Ini alasan gue nih. Ini baru gue kasih tauin sih. Jadi kayak bikin gue shock itu pertama, ada tuh dia cewek nih mau cerita tentang dia sama pacarnya. Dia bilang tunggu kak, gue mau ngambil HP dulu. Oke nggak apa-apa, masih on record. Dia buka tas ya, gue nggak ngeh dong. Dia lagi buka tutup botol ternyata. Itu pas gue zoom ya, pas gue zoom videonya. Pas buka tutup botol langsung nyiram gue pakai air. Iya, gue shock gitu dan kayak yaudah nggak apa-apa, tapi keren sih maksudnya emang yaudah maksudnya cara orang bikin shock itu kan beda-beda. Iya. Dan ternyata nggak sampai di situ doang, di situ kan gue kena tuh yaudah walaupun itu gue lanjut lagi kak. Tapi yang sampai kena mentalnya adalah di komenan orang-orang. Di komenan orang. Itu Kayak udah apa tuh? Itu udah gak masuk akal tuh, kayak misalnya oh jadi gitu caranya, berarti bebas ya ngapain aja, berarti ntar tiba-tiba gue bawa pisau gue tusuk, ntar gue bawa helm gue pukul pala lu dari belakang, oh ntar tiba-tiba pas gue langsung depan lu gue tampar aja sekenceng-kencengnya. Itu kayak hah? Ya bisa juga kan, kita nggak tahu orang ya, maksudnya punya pikiran yang aneh-aneh gitu. Nah, kriminal ya kebanyakan ya. Itu tuh komennya. Ya. Tapi itu agak menyeramkan sih. Akhirnya lo berhenti untuk memakai keyword tersebut ya. Betul, bikin gue shock. Kayaknya nanti aja ditunggu, mungkin gue udah sewa 4 bodyguard, jadi Ya, udah aman ya kan. Ya nggak apa-apa kalau itu. Ente mau ngapain ente? Hah, gitu aja kan. Tapi selama lo bikin konten nih, ada gak cerita lo yang bikin nangis di tempat? Bikin nangis di tempat. Yang paling sedih gitu? Yang paling sedih, kenapa? Oh iya, dia yang paling gue sedih itu benar, ada satu orang namanya Sehan. Dia itu waktu itu dia tinggalnya di Jonggol nih kak, tapi dia itu ngamen, katanya supaya bisa pulang aja lah seenggaknya, pas banget ngeliat konten gue. Dan ternyata karyanya itu kayak menusuk banget gitu ke hati gue, dan gue nangis sih di saat itu. Ada. Oh ada ya. Ada. Jadi Kayak ya, perjuangan dia gitu Betul. loh. Wow. Berarti emang bener-bener kayak kalian nih no gimmick-gimmick langsung ada di tempat gitu ya. Dan ternyata tuh cerita orang-orang tuh kalau gue lihat nih ya, jadi kita merasa jadi harus lebih bersyukur sih. Benar. Karena kembali lagi emang ternyata ada yang lebih berat daripada masalah kita ya. Betul. Gitu. Di situ. Oke, kalau gue mau telusuri lebih lanjut nih ya. Kan lo good listener nih menurut gue. Emang mental lo aman untuk ngedengerin cerita yang begitu banyak dan ya dong. Kadang kan itu nguras energi coy. Bener banget. Itu gimana nih? Mental lo aman? Mental lo aman langsung gituin aja ya. Untuk mental aman sih gue sampai pertama bener sih kak, maksudnya energi itu gue cepet habis karena gue dengerin cerita orang kan. Jadi gue kemana-mana tuh nggak, udah gitu gue nggak bisa kayak yang ngambil waktu liburan, karena udah nyampe rumah pun gue udah istirahat aja gitu. Dan sampai di satu titik itu ada di mana gue udah burn out, gue udah benar-benar denger cerita mereka semua, gue udah nggak bisa olah lagi, sampai di titik guanya yang kena. Jadi kayak mental gue kena gitu. Mentalnya tuh kena bentuknya kayak gimana? Lo jadi nggak produktif kah atau lo jadi, kan ada ya kalau mental kena tuh jadi nggak makan, jadi lo kayak nge-freeze aja all the time. Ini impactnya kalau lo apa nih? Impactnya ke gue itu gue sampai harus ke psikolog. Oh wah. Gitu, jadi kayak udah kayak gue tuh waktu itu pernah di tempat tidur tuh cuman kayak ya udah teriak aja karena udah penuh banget sih yang ada di otak gue, terus berisik. Suara berisik yang kayak ya gue nggak tahu itu dari mana, padahal semua nih tenang aja nih, tapi kenapa berisik. Gue ngeliat ada diri gue lagi berdiri gitu. Lo ngelihat apa cuman ngerasain aja kayak bayangin gitu? Iya, bukan ngeliat kayak gue ngeliat kayak abangnya di sini, enggak gitu ya, tapi kayak emang gue memvisualisasikan ada gue di situ, kenapa dia diem aja gitu, terus kenapa murung banget. Jadi itu nggak bikin gue takut gitu, jadi kayak kenapa nih berisik? Aduh, gue udah. Berarti itu suara pikiran lo gitu? Suara pikiran gue. Wah, nggak bisa lo kayak, ya dalam pikiran ya, maaf banget nih, gue tuh orangnya harus visual gitu. Kan suara pikiran, kalau suara dari luar tinggal gini, kalau pikiran gimana? Masukin tangan, kan, masukin tangan, nggak mungkin. juga. Iya, itu ngeri banget ya berarti. Iya. Itu kalau itu ada penyakitnya gak sih? Kalau misalkan kayak gitu nggak ada ya? Ada ya. Ada. Itu kakak tuh kalau pas ke psikolog itu, kakak kan banyak nih kak, jujur aja,
banyak orang yang nyangka ke psikolog itu gue gila nih. Tolong boleh kasih tahu kita gak edukasi gitu sebenarnya seberapa pentingkah menjaga kesehatan mental ke psikolog gitu. Oke. Jadi gue juga nanya dulu nih ke orang-orang terdekat nih Kak. Gue gak kenapa-napa kan, gue kenapa sih? Gue gila ya? Gue kenapa sih? Gue gitu terus ke mereka-mereka ini yang terdekat gue. Gue gak tahu gue gak kenapa-napa kan, itu sambil nangis, gue sambil yang paling dekat sih sama abang gue kan, gue sambil meluk dia waktu itu peluk gue banget dan itu emang menenangkan sih. Dan gue juga baru tahu ternyata pentingnya juga ke psikolog untuk kayak kadang kan kita susah nih keluarin apa yang ada di otak kita Kak. Iya. Jadi terbantu lah sama psikolog ini. Cuman karena waktu itu gua itu nilainya udah 8/10 kayak depresi segala macam. Kalau yang udah mau 10 itu kan artinya udah kayak yang untuk suicide gitu kan. Oh iya. Iya. Nah itu udah mau mendekati ke arah sana gitu. Tapi dia akhirnya besoknya disuruh ke psikiater aja langsung biar dikasih obat. Gitu. Oh kakak jadi ngerasain apa ya, ini gimana ya? Ini sampai konsumsi obat berarti untuk menenangkan kakak. Akhirnya tapi gue disupport sama orang-orang sekitar, orang tua, dari abang gue sendiri, dari kakak, dari ada pacar, ada teman-teman, semua support dan gue nggak mau juga sampai memutuskan untuk gue psikiater gitu. Oh oke. Kayak nggak apa-apa lah, yang penting lu ada terus ya di dekat gue, kayak gitu. Jadi gue emang sempat waktu itu nggak ngonten juga, jadi kayak lu ada terus ya di dekat gue, sadarin gue kalau gue nggak kenapa-napa. Jadi tuh ya udah yang paling penting sih paling raba. Itu sih yang ngebantu ngerasain kayak lu nggak kenapa-napa, minum air putih. jadi ikutan gue. Raba, minum air putih, gue kayaknya kenapa-napa nih. Gitu, kayak itu yang ngebantu untuk kayak sadar lu ada di sini gitu. Karena kan itu pikiran udah kemana-mana, udah nggak tahu. Kayak ini dong, berarti badan lu di sini nih, terus kayak pikiran lu kemana-mana gitu. kayak apa ya, kayak teleportasi ya gak sih? Ya gak sih Bu? Enggak ya? Oh iya, oke. Iya. Tapi untuk akhirnya kakak kan punya treatment ke diri sendiri gitu kan. Kakak baru sadar itu maksudnya kakak baru sadar mental kakak salah di saat kakak mendengar suara-suara tersebut. Betul. Tapi ciri-ciri awalnya sebelum mendengar perkataan tersebut apa sih? Ada denial gak? Ada denial sih, dibilang ada sebelum dia muncul tuh. Terus yang pasti tuh dia ketika udah kayak tubuh ini lelah banget gitu loh. Lelahnya padahal bukan karena olahraga tuh. Gimana gitu. Iya paham. Iya kan, jadi lelah karena gue ngedenger sampah-sampah dari orang, maksudnya cerita mereka kan itu kan kayak kotoran bagi mereka tuh yang dia ini. Bukan berarti maksudnya yang ikutan konten gue diceritain tentang sampah, bukan ya. Maksudnya kayak dia sharing lah. Nah gue dengerin terus, gue sebagai yang tempat sampah aja kayak udah lama-lama full, ya udah akhirnya gue nggak bisa kontrol. Oh gitu, ternyata impactnya besar juga ya dari konten itu, karena kakak ikutan merasa feel sampai ke bawah pikiran. Karena gue emang mendalami banget, gue nggak mau kayak habis ini selesai gitu. Jadi kayak gue selalu sih dari dulu, makanya ya biasanya nih kalau orang nonton film dia nangis, nah mungkin bisa sama gitu kan, kayak dengar cerita orang langsung oh ternyata gini ya, wah gila berat banget. Coba gue ada di posisi itu gitu, gue kuat nggak? Tapi kayak lebih bersyukur gitu, kayak ya udah Tuhan udah kasihnya gini loh seporsinya masing-masing. Oh gitu, ya oke. Tapi ini benar-benar kayak lo menyaring cerita orang bahkan sampai ke bawah kehidupan gitu. Betul. Ya. Itu menimbulkan trauma sendiri gak sih buat lo cerita-cerita tersebut? Ada gak? Kalau trauma sih ketakutan ada Kak. Ketakutan ada, apalagi yang masalah mental health ya. Ketakutan itu ada karena gue menerima sesuatu yang baru gitu. Iya. Jadi dia cerita, maksudnya yang udah apalah namanya, gue lupa lah penyakitnya. Ya udah dia cerita kalau misalnya dia itu di yang tempat rame takut. Nah dulu gue nggak ada kayak gitu kan. Ternyata pas gue ngerasain, gue juga ngerasa takut. Nah itu tuh kayak gue pernah denger itu dan ternyata ada gitu. Sebegitunya. Iya. Wah, itu gede juga impactnya dong berarti ya. Benar, untuk kehidupan gede. Sama impact kehidupan sosial lo sih gue liatnya ya. Yeah. Kali ya.
Tapi ya kan lo konten tetap bikin terus gitu Iya. kan. Lo sehari nampung berapa cerita nih? Sanggupnya lo. Sanggupnya itu 10 sampai 12 lah. Itu banyak. Yang udah segitu sih. Ya, itu sehari. Iya sehari. Ya Kak daripada bolak-balik. i- Iya juga sih. iya bener. Iya. Iya. Lu bayangin deh. Enggak kan gue bayangin ya jadi lo ya. Iya. Set 200.000. Ayo bikin cerita gitu. Ternyata dia ceritanya sedih semua. 12 orang lo dengerin kayak gitu. Nggak capek energi lo. Wah itu sih hebat. Ya gue salut sih. Ya suhu. Deh, hebat deh. Tapi ini nih gue mau kulik lagi soalnya. Selama lo bikin konten. Ya nggak tahu sedih, nggak tahu senang. Iya. Kan berarti gue liatnya I don't know, gue jiwa sosial lo sangat tinggi juga ya mau ngedengerin orang-orang ya. Lo di balik good listener ini sosok siapa sih yang bisa menginspirasi lo bikin kayak gini? Sosok siapa yang bisa menginspirasi gue itu, kalau gue bilang itu sih bokap sih Kak. Oke. Karena emang kayak itu yang dia gambaran itu yang gue lihat gitu. Oke. Karena kan gue juga dulu kan sering sama bokap pergi kemana, ya udah. Tapi kan mungkin kan kalau bokap kan dulu yang dia orang datang cerita ke dia, Iya, jadi kayak iya. ngobrol ya. Gue waktu itu bocah ya udah ikut-ikutan, akhirnya asik juga ya, menarik juga gitu bisa denger cerita orang dan kayak ngobrol bareng, kita bisa bertukar pendapat. Ya terus dia kuat gitu. Ya sosok bokap gue sih yang gue lihat. Emang sih, berarti hebat banget ya inspirasinya gitu. Iya. Oke, misalkan gue balik semuanya. Kayaknya enak kan pakai kacamata kali ya, pakai kayak gini ya. Pakai kacamata kali. Gue balik ceritanya nih. Oke, menarik. Belum pernah kan lo? Hah? Biasanya kan dia mulu nih yang minta cerita. Gue sekarang minta cerita lo. Oke, gue nyalain nih kamera gue. Halo, Assalamualaikum. Meta on. Udah nyala belum sih? Oh belum. Emang belum. Oke, udah nyala. Hat. Oke, meta on. Set. Ayo nyala. Oke. Gue bakal tantang lo. Oke. Gue bakal kasih 200.000. Kasih gue cerita yang bikin gue bangga. Dibalikin ya? Dibalikin. Oke. Cerita bikin bangga. Menurut gue kalau gue ambil sih pertamanya ya dari konten gue yang sekarang nih bikin gue bangga lah. Itu ada positif dan negatifnya. Positifnya itu bisa apa ya, berguna banget bagi gue ketika gue lagi down, gue lagi kayak ngerasa aduh gue capek banget gitu, tapi pas gue nge-scroll video sendiri dan mereka cerita gitu, gue dengerin, itu jadi semangat gue. Tapi negatifnya adalah ketika gue gak peduliin diri gue sendiri dan gue berfokus kepada orang-orang yang lain, itu menimbulkan penyakit. Yang pertama akibat gue berdiri dulu nih Kak, 2-3 jam gue itu kena HNP. Apa atau tuh? syaraf kejepit. Oh. Itu lama sih, itu lama. Gue menahan rasa sakit itu lama, tapi udah gue diem aja gitu. Itu dari bulan Mei sampai bulan Januari tahun ini. Gue tahanin. Oke. Karena gue berdiri terus kan, gue tahanin. Nah efeknya apa? Dari misalnya tadinya gue minum obat terus, jadi ada painkiller gitu Kak. Ada painkiller yang gue minum terus yang mengakibatkan lambung gue kena teriritasi. Jadi gitu. Jadi pertama ya dari syaraf kejepit gue itu akhirnya gue mulai enakan, tapi akhirnya udah nggak bisa lagi karena pas tiduran udah sakit. Akhirnya gue operasi. Tapi setelah operasi sebulan kemudian gak nyampe muncul penyakit lambung. Yang dimana itu gue 5 hari berturut-turut ke UGD. Jadi kayak sesak nafas, gue takut jantung apa segala macem. Akhirnya yaudah endoskopi, ngeliat ternyata udah luka semua, iritasi lambung gue karena obat. Abis itu yang pahitnya lah kayak gitu, yang pahitnya. Tapi kalau gue lihat kan hidup ini kan pasti ada masalah ya Kak.
Dan itu adalah masalah-masalah ya gua gitu terhadap kesehatan gua. Yang kalau gua lihat, gue bisa ngelewatin itu semua, apalagi yang pas sakit mental itu, gue bisa ngelewatin itu semua ya support dari teman-teman juga, semua dari keluarga. Gue juga bisa membuka platform sendiri yang isinya di mana itu kita bisa sharing dan menginspirasi orang-orang banyak supaya apa ya, orang-orang yang ada di luar sana itu bisa semangat lagi gitu untuk di dalam kehidupannya, untuk mencapai tujuan hidup dia gitu. Jadi gue menyiapkan platform tersebut. Jadi ya udah, setelah dari masalah-masalah tersebut gue bisa lewatin, karena kan semuanya juga yang cerita di platform gue itu kan dia punya masalah, dia kuat dari masalah tersebut, dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang gitu. Dan gue di sini juga mau kasih tauin kalau gue waktu itu juga punya masalah tersebut, masalah sakit secara fisik ataupun psikis gitu. Tapi gue bisa ngelewatin itu. Dan gue sekarang bertambah kuat, dan gue makin bisa mendengarkan cerita orang lebih banyak lagi, dan sampai di diri gue sekarang. Gue bangga sih. Serius. Hah? Iya, bisa kiris kan? Bisa. Iya bisa, iya ya. Ya pakai. Ya lo tahu celana gua sekarang ya. Kantongnya. Mohon maaf nih. Tapi gua pengen menyampaikan sesuatu sama lo, nggak apa-apa gak sih? Nggak apa-apa. Kayaknya lo harus lebih sering mikirin diri lo juga. Ya. Gitu. In the end of this, kita bakal kembalinya sama keluarga juga lagi. Betul lagi. Sama ya keluarga lagi gitu. Karena yang lebih penting nanti kalau lo sakit, siapa lagi yang dengerin tempat cerita lagi? Nah. Gitu sih. Makanya gue buat di sana gitu, kayak kalian boleh ini hikmahnya bagus banget. Ini orang yang gue bilang, kalau bilang gak egois mah ini egoisnya kagak ada deh. Ini persenannya kalau bisa minus boleh minus ya gitu. Ini soalnya dia mikirin perasaan orang lain juga, sampai dia kena mental, sampai kena fisik. Jadi gue cukup bangga sih sama lo, Kibo. Thank you. Mantep coy. Ya, karena gue belum tentu bisa jadi lo juga dengerin 12 cerita dalam sehari. Oke, segitu sih. Oke, gak kerasa udah hampir 40 menit ya. Bu, ibu, bapak-bapak ya? Oh, belum. Udah closing aja. Tadi udah begini-gini aja loh. Oh 20 menit. Astagfirullahaladzim, gua malu gila. Iya, maaf. Oke. Lu bikin gua malu aja. Malu nih. Oke, Kibo lanjut ya. Dia bilang, lain kali pakai pointer dong 20 menit. Gitu. Ini jadi rame nih. Udah nge-uncut aja, biarin aja. Maaf ya Kibo ya. Iya, enggak apa-apa, Kak. Gue jadi malu beneran nih. Aduh, muka gue merah lagi. Kibo. Malu banget gue. Bilang dong 4 menit. Oke, Kibo lanjut ya. Kelihatan banget di pointernya nih. Oke, Kibo. Bu, yang bener dong pointernya. Nah, yang mana nih? Ketahuan deh ya semuanya. Oke, lo kan egoisnya gak ada nih. Ya kita langsung cocokologi. Oke. Bintang lo apa? Leo. Leo lo. Leo. Oke. Leo tuh sebenarnya, jadi gue rata-rata nih ya. Iya curhat. Rata-rata orang Leo yang gue temuin, dia pekerja keras, terus nggak mikirin dirinya. Yang penting ini jadi dulu, gitu. Terus nggak tahu ya, ini tipikal kali ya. Gitu. Leo sebenarnya dia ngomongnya tuh pinter, tapi dia nggak bisa menyuarakan isi hatinya. Nggak tahu, bener nggak sih? Iya nggak sih? Iya, bener ya. Nggak bisa tuh dia, kayak misalkan coba nih contoh ya. Gue mau cerita sama lo, ya udah kenapa deh, lo tuh, iya pasti ntar lo ngasih solusi, ntar pas lo lagi ada masalah, gimana gue cerita? Iya benar banget lagi. Iya benar. Leo ini kayaknya Leo juga nih, tipikal Leo juga kalau udah disakitin. Ya. Wah, lo kenapa jadi pada wah gitu kan? Leo tuh kalau udah disakitin,
nggak apa-apa, tapi gue bakal ngebalas lebih kejintar cara gue gitu, ya gak sih, cara gue bener demanding gitu. Nggak tahu deh, gue jadi peramal nih. Kita buka program baru namanya buka zodiak gitu ya. Gimana, kayak gitu gak sih lo? Kayak gitu bener, kayak ya hampir seluruhnya bener gitu. Tapi lo percaya zodiak dong kalau gitu? Kalau percaya atau enggak, gue ngambil yang relate aja. Oh, yang kayak relate misalnya aja. kayak misalnya Leo itu kayak gini, oh iya ada. Tapi kalau yang enggak ada ya nggak usah diada-adain. Iya sih. Tapi Leo tuh kalau udah setia banget kok. Tapi kalau disakitin emang brengseknya kurang ajar gitu ya. Iya, Iya gak sih? Iya, bener ya. Maaf ya, dibongkar nih. Maaf, punten nih ya. Tapi lu Gemini enggak, Kak? Ih, kenapa toksik? Gimana toksik? Langsung gue buka tuh. Enggak dong. Oh, enggak. Tebak dong, tebak ini gue apa? Lu Pisces. Gue Pisces. Kok Pisces sih? Enggak, bukan. Enggak. Bukan. Coba bentar satu kali lagi ya. Desember. Oh, Desember. Aquarius. Aquarius mah Februari. Oh, Februari. Capri gue. Oh, Capri. Ya, Capri. ya gue gak terlalu tahu sih sebenarnya Iya, zodiak. Gak apa-apa. Cuman gue cuman paling inget Gemini. Gemini, setoksik itu Iya. gue harus bilang. Hah? Udah lah janganlah. Iya. Pokoknya kalau orang-orang tuh nebak zodiak gue pasti lo Gemini kan. Iya, gue tahu gue sumber huru hara gitu. Tapi nggak gini juga gitu. Oke. Tapi kita ngomongin nih yang Gen Z nih lagi rame-rame nih ya. Banyak Gen Z sekarang yang lebih percaya oleh zodiak daripada omongan orang tua sendiri. Kasih pendapat deh. Langsung gue lempar tas. Balik lagi sih, berarti waktu dengan orang tuanya itu kurang banyak. Lebih banyak dia waktu scroll dan cari apapun itu dari internet. Kalau menurut gue sih, Kak, karena kalau misalnya dia itu waktunya banyak sama keluarga dan dekat sama orang tuanya, pasti orang tuanya ngomong ya dengar. Tapi kalau misalnya orang tua dia nggak pernah ditanggepin, pendapat mereka didiemin, ya udah mending gue lihat di Google aja, kayaknya lebih menjawab deh. Ya udah akhirnya mereka percaya sama zodiak semuanya sih. Gitu. Harusnya kan dengerin kata zodiak bukan kata zodiak banget. kan. Harusnya dengerin kata orang tua. Betul. Jangan zodiak. Wah, gua kacau nih dari tadi nih. Astagfirullahalazim. Udah ya nih udah 31 menit ya. Jangan bilang 40. Malu saya nih. Oke. Ini pakai kacamata lagi? Oke, enggak, udah terang-terangan aja semuanya di sini. Enggak apa-apa kali ini episode terang-terangan, maaf ya Kibo ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Emang kita enggak apa-apa kok. Yang penting kita bakal kasih impact positif buat orang. Positif kan kontennya. Ya kan? Oke. Halo. Bilang dong kalau 40 menit tuh. Enggak kebaca lagi kan? Gini, kasih paham gue biar anak masa kini gak gampang nyerah. Oke. Udah denger kan? Ini konten apaan ya? Maaf ya, gue suka berantakan begini. Oke. Meta on, bentar. Nah, oke. Kasih paham gue biar anak masa kini gak gampang nyerah. Oke. Biar gak gampang nyerah ya. Kalau menurut gue sih, Kak, di dalam hidup ini kan pasti ada masalah gitu. Mau kecil, mau besar, ya intinya lu harus hadepin itu gitu loh. Sekarang kan tinggal lu bertahan atau kuat nggak ngadepin masalah tersebut. Tapi kalau misalnya lu nggak kuat nih, ya udah akhirnya lu nyerah kan. Tapi di sini nih satu titik ini nih yang gue mau kasih tauin. Kalau lu kuat menghadapi masa lalu dan lu bisa ngelewatin masa lalu tersebut, lu akan muncul sebagai orang yang lebih kuat daripada diri lu sebelumnya. Dan itu pasti bakal berguna banget ke depannya ketika lu menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Karena semakin bertambahnya usia, semakin bertambah juga masalah yang ada. Akhirnya apa? Tanggung jawabnya semakin besar. Nah kalau misalnya lu gagal dalam masalah-masalah tersebut yang kecil ini, lu mau jadi apa gitu ke depannya. Makanya kayak gue suka banget nih, pas tadi gue baru masuk, sampai gue foto nih. Baru masuk nih di sini nih. Apaan nih? Nih gue. Apaan nih? Lah sampai gue foto nih. Your future is created by what you do today, not tomorrow.
Jadi kayak ini nih konten gue banget nih. Oh iya, bener-bener sampai di foto ya, walaupun miring sekarang sih. Oke, bener. Jadi jangan nyerah ya. Betul, jadi kayak gitu loh, kayak langkah yang lu buat sekarang itu akan menentukan masa depan lu gitu, Iya. apapun itu. Benar. Jadi gue seneng banget pas ngeliat, wah Wah, ini pas iya. banget nih closingan gue. Oke. Gitu. Itu yang masang silinder. Jadi agak-agak miring. Miring, Makanya iya. kalau gua baca ke sini kayak ya miring dah, enggak apa-apa, yang penting kebaca gitu kan. Gitu Aduh, oke. Ya intinya maksudnya pasti bakal ada hadiah-hadiah yang besar yang bakal dikasih sama semesta ini, dikasih sama Tuhan ke lu kalau lu bisa ngelewatin masalah-masalah tersebut gitu. Mantap Kibo. Baru kali ini orang notice tulisan itu. Makasih ya Kibo ya. Dibawa lo ke sini. Alhamdulillah, itu dari Shopee. Oke, Masuk Shopee, oke, masuk. Tolong. Mantap nih. Kalau kayak gini kan enak ya. Masuk dong. Udah adlibs nih. Oke. Terima kasih ya Kak Kibo. Sama-sama. Aku mohon maaf lahir batin kalau banyak yang dari tadi nih gitu ya. Nggak Soalnya apa-apa, nggak berasa kalau misalkan ngobrol tuh udah 40 menit. Iya Kadang-kadang lagi. udah stop gitu. Ternyata udah baru 20 menit tadi. Oke guys. Sekian konten hari ini bersama Kak Kibo. Ya. Semoga berguna, yang kurang mohon dimaafin, yang sempurna mah cuman Tuhan ya, gitu. Jadi acara agama nih. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you next episode. Bye-bye.